Halo Sobat Gitaris, ketemu lagi saya dengan Ivan dari Ivan Gitar Studio, tempat kursus gitar, distributor gitar-gitar terbaik di dunia, sekaligus produsen gitar Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Nah, di episode kali ini kita akan bahas satu gitar yang spesial lagi ya. Nah, ini gitar dari Lowden. Nah, Lowden ini adalah satu pembuat gitar dari Irlandia. Jadi brand ini berasal dari Irlandia. Nah, brand ini sendiri sebenarnya menurut beberapa orang saat ini produksi gitar ini sudah dikelola sama timnya ya sebenarnya ya. Saya juga nggak tahu pasti apakah Lowden-nya ini masih hidup ataupun masih bekerja di sana ataupun masih mengontrol produksinya atau gimana, saya juga kurang tahu karena kan saya bandingkan dengan Benedetto ya. Benedetto juga udah dibuat sama timnya kan. Benedetto-nya udah tua banget. Tapi Benedetto-nya masih ada di situ dan bagian-bagian yang krusial dia masih kerjakan sendiri. Contohnya pada top modelnya dia masih melakukan tuning topnya, voicing, kemudian dia yang bikin bagian itu. Nah, saya nggak tahu Lowden itu masih lakukan itu atau sudah full sama karyawannya. Nah, gitar ini adalah gitar Lowden yang modelnya berkolaborasi dengan Ed Sheeran ya, satu penyanyi terkenal ya. Jadi kalian bisa lihat ya bentuknya lebih kecil, lebih ramping, lebih compact daripada gitar-gitar pada umumnya. Nah, gitar ini backside-nya untuk secara spesifikasi ya, backside-nya ini terbuat dari Indian rosewood. Dan kemudian topnya ini terbuat dari cedar. Makanya kalian bisa lihat warnanya coklat seperti ini. Kalau spruce cenderung putih kekuningan, kalau cedar cenderung seperti ini ya, coklat kemerahan. Nah, terus kemudian untuk sebelum kita bahas detailnya, kita bahas spek dulu deh ya. Nah, ini necknya sama dari mahogani ya, honduran mahogani seperti kayak gitar-gitar pada umumnya ya. Mahogani ini bisa berasal dari Honduran, bisa berasal dari daerah lain, tapi yang pasti ini spesiesnya mahogani ya. Bisa kita lihat ya dari karakteristik grainnya dan sebagainya. Terus kemudian tuning mesinnya ini juga sama dari Gotoh ya, Gotoh 510 ini umum sekali dipakai. Seperti biasa juga di sini ada brandnya Lowden. Satu hal yang saya soroti dari craftsmanship-nya adalah dia desain dengan bindings-nya ini dengan kayu side-nya ini tidak ada linings ya, jadi nggak ada garis ya. Biasanya kan ada garis untuk detail yang lebih, ada garis sama sekali ya. Jadi ini agak mirip kayak gitar IGS Studio, produk seri terendah dari IGS ya. Jadi karena kalau di IGS Studio kan karena budgetnya paling minim kan, maka detail-detail yang nggak penting itu kan kami hilangkan untuk mempersingkat proses produksi ya. Harganya sudah lumayan ya, harga gitar ini kan 68 juta kira-kira. Nah, ini kita bisa lihat detailnya sangat sederhana ya, simple aja ya. Kalian bisa lihat juga di bagian belakang juga ya, di sini juga ada detailing, ada garis, ada parting atau ada apa. Sangat simple sekali, sangat sederhana bikinnya. Nah, itu yang kita bisa bahas dari speknya dan detailnya, itu kesan-kesan yang saya dapat ya. Nah, nanti untuk suara dan pembahasan mengenai craftsmanship-nya, mengenai sound dan mengenai playability-nya nanti kita akan bahas sama Niko ya, setelah Niko coba gitar ini. Oke guys.
Oke, Nick, tadi kan udah coba yang main gitarnya ya. Nah, sekarang kita bahas aspeknya satu persatu ya. Kita nilai gitar ini ya. Dari craftsmanship-nya dulu nih, menurut Niko gimana? Konsep menurut saya 9/10. 9/10 ya. Rapi. Bagus ya, rapi ya. Cakep nggak penampilan kayunya, mungkin finishingnya? Cakep sih, kesan kayak garang aja karena kan gelap kan kayunya. Jadi kelihatan Gelap ya. bagus. Dan dia kan finishingnya pakai satin ya itu ya, bukan full gloss tapi satin ya, doff. Niko sendiri sebenarnya suka yang mana kalau gitar? Lebih seneng yang full gloss atau satin kayak gini? Aku personal lebih suka yang glossy sih, tapi ya kebetulan di gitar ini cocok aja buat jadi satin. Karena kalau shader pakai ukuran segini terus pakai glossy kayak aneh aja mungkin. Jadi lebih cocok pakai satin sesuai gitarnya sih. Ada beberapa pertimbangan sih ya guys sebenarnya. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa kalau gitar yang benar-benar mau dibawa manggung, naik ke panggung, kalau full gloss kan biasa dia memantulkan sinar dari yang diterima di panggung kan. Jadi gitarnya tuh kayak bercahaya gara-gara mantulin sinarnya. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau mau bener-bener dibawa ke panggung tuh setidaknya topnya tuh harus doff atau satin. Itu juga yang dipesan sama salah satu customer IGS kan, Fasya dari Malang. Kenapa topnya dia pesen full satin doff? Karena ya itu supaya ketika manggung nggak mantul cahayanya, atau pas rekaman juga nggak mantul. Nah, itu dari craftsmanship-nya ya. Sekarang kita bahas aspek yang paling pentingnya nih. Dari segi sound gimana? Jujur aja. Segi sound sih menurut saya suaranya kayak ya cempreng sih, nggak kelihatan dari segi bass, high frekuensinya, mid frekuensi itu nggak dapat semua. Tapi high-nya mungkin dapat karena dia treble-nya cukup tinggi ya, karena bright banget ini dan kenceng banget. Ya gitarnya ini kenceng banget suaranya karena mungkin ukurannya juga kecil. Nah, jadi bright-nya dapat ya, tapi low sama mid-nya kurang ya. Kurang. Terus kesan yang ditimbulkan tuh cempreng suaranya ya. Ya. Nah, tentu bukan berarti ini jelek ya teman-teman sekalian ya, tapi sekedar karakter suaranya. Dan yang menarik tadi Niko bilang kecil tapi kencang ya. Ya, kecil tapi kencang. Resonansinya besar jadi. Nah, ini yang saya mau luruskan nih, sekaligus mematahkan mitos yang ada di masyarakat nih yang bilang kalau gitar mau powernya gede berarti harus bodinya digedein. Salah. Itu justru sebaliknya, gitar kalau mau powernya gede bodinya harus kecil. Karena dengan bodinya kecil itu tegangan senarnya jadi ditransfer jadi energi suara dengan efisien, bukan malah digedein. Sama ibaratnya kayak mobil deh, kalau bodinya makin gede kan tarikannya makin berat kan. Mobilnya makin bodinya kecil, tarikannya makin enteng kan, tarikan mesinnya maksud saya ya. Nah, gitar tuh sama seperti itu. Nah, terus kemudian selain kesan yang tadi yang cempreng itu, Niko ada kesan apa lagi? Tadi ada bilang juga ke saya ada beberapa spot yang harmoniknya kurang hidup ya. Terutama di fret 5 ya. Ya, fret 5 bener. Sebenarnya di semua fret juga harmonika nggak terlalu kerasa sih. Ini contoh harmonik yang nggak enak ya menurut saya di sini. Tuh, aneh banget kan? Gak gitu keluar. Ya nggak gitu kan. Kalau di sini keluar, kalau di sini udah mulai keluar. Tetap mendem sih karena emang gitarnya modelnya gini. Terutama di 5 ya. 5 berasa banget ya. Terutama di senar-senar tengah di sini ya. Iya benar. Keras. Jadi kayak lebih tepatnya saya bisa jelasin kalau suara nih gitar tuh mendem tapi cempreng. Jadi kayak ditelan gitu sama gitarnya. Jadi nggak open gitu ya. Tapi overall untuk kenyamanan main ini kita bicara sound dulu ya. Nanti abis ini kita bicara kenyamanan main. Kalau kasih nilai sound berapa? Sound kita aku ngasih 7/10 deh. 7/10 ya. Oke. Nah, sekarang aspek berikutnya yang nggak kalah penting, playability-nya. Kenyamanan dimainkan gimana nih? Untuk dimainkan sih ini terlalu nyaman ya, karena ini kan modelnya kecil banget. Ini saya masih ada space di sini. Ya. Terus actionnya semua enak nggak? Actionnya mungkin kalau diturunin dikit lagi lebih enak sih. Jadi kalau dibanding sama gitar IGS yang kemarin kita main, yang kemarin nanti kan akan ada videonya ya teman-teman ya. Jadi IGS yang seri high end yang kemarin juga di review sama Filosofi Gitar. Kan Niko sempat cobain juga.
Nah, kalau dibanding sama yang IGS yang seri high end itu, yang IGS lebih rendah lagi ya actionnya ya dari Ya ini. lebih rendah lagi. Rendah banget. Jadi lebih nyaman ya daripada ini ya. Iya, benar. Nah, untuk playability ini berapa nilainya kira-kira? Playability aku bisa bilang ini 9/10 ya. Karena ini emang nyaman banget. Nyaman ya, enak ya karena ukurannya kecil, panjang skalanya juga pendek gitu ya. Nah, sekarang harganya. Gitar ini harganya 68 juta, guys. Nah, menurut Niko gimana nih? Kalau untuk harga 68 juta dengan segala atribut yang tadi kita nilai, worth it nggak? Oke nggak? Kalau untuk yang mau sekedar punya kan ini kan signature model ya. Jadi mungkin yang mau sekedar punya dan ngoleksi ini cocok sih. Tapi kalau yang buat ngejar sounds mungkin bisa dialihin ke brand lain yang lebih cocok. Sih, oke. Kalau banding IGS kemarin setengah harga 35. Wah, itu nggak ada tandingan sih. Itu mending IGS saya langsung. Oke, ini nggak nggak promosi nih ya. Ini kata orangnya langsung nih ya. Oke, nah jadi gitu ya review kita mengenai gitar Lowden ini. Saya harap ini bisa jadi informasi buat teman-teman semua dan sekaligus juga bisa jadi sumber edukasi juga buat teman-teman sekalian. Thank you, bye.